Untuk menjadi seorang notaris, tentunya proses yang harus dilalui tidaklah begitu mudah. Sejak calon notaris menyelesaikan magister di bidang kenotariatan, proses tersebut masih membutuhkan waktu yang tidak pendek tentunya. Untuk sekolahnya saja, seorang calon notaris juga menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Dan tentunya masing-masing biaya pendidikan kenotariatan tergantung pada masing-masing institusi penyelenggara pendidikan kenotariatan tersebut. Setelah lulus program magister kenotariatan, notaris ataupun calon notaris yang akan menjadi seorang notaris pertama harus mengikuti seleksi menjadi anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang biasanya diselenggarakan oleh Pengda Ikatan Notaris Indonesia di masing-masing daerah. Seleksi ini biasanya diselenggarakan setiap tahun, ada beberapa bulan di sana yang biasanya di Februari, Mei, Agustus, dan November setiap tahunnya. Setelah menjalani seleksi menjadi anggota luar biasa dan untuk selanjutnya menjadi anggota luar biasa, notaris, calon notaris wajib lolos ujian seleksi dengan materi ujian biasanya tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan melalui tes tertulis, juga ada wawancara. Semua ketentuan tentang anggota luar biasa diatur di dalam peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang pendaftaran anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia. Setelah menjadi ALB atau anggota luar biasa, calon notaris juga harus melalui program magang. Pelaksanaan magang di kantor notaris sekurang-kurangnya 24 bulan berturut-turut atau 2 tahun. Setelah itu yang bersangkutan akan biasanya menerima surat keterangan magang dari kantor notaris di tempat calon notaris tersebut magang. Ketentuan tentang magang tentunya dapat dilihat dalam peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia tentang magang. Pada saat ini yang berlaku adalah nomor 24 Perkum/ini 2021. Biasanya sebagian besar notaris juga merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Nah, ini menjadi penting bagi teman-teman calon notaris yang juga nantinya ingin menjadi PPAT. Apabila magang di kantor notaris yang juga PPAT, ini bisa dimanfaatkan. Artinya bisa sekaligus melakukan magang sebagai PPAT di kantor notaris yang juga menjadi PPAT. Karena pelaksanaan magang terkait PPAT dibagi menjadi 2. Kalau di PPAT, pertama magang di kantor notaris yang merupakan kantor PPAT, kemudian juga harus magang di kantor pertanahan dan masing-masing waktu rentan 6 bulan. Jadi di kantor PPAT 6 bulan, di kantor pertanahan juga 6 bulan. Pelaksanaan magang pada kantor notaris dan magang PPAT dapat dilakukan secara bersama-sama dalam satu rentan waktu. Pelaksanaan magang secara bersama ini hanya dapat dilakukan jika yang tadi saya sebutkan bahwa notaris tempat magang adalah notaris yang juga merangkap sebagai PPAT dan tentunya telah memenuhi syarat sebagai penerima magang. Untuk lebih jelasnya terkait dengan magang PPAT ini dapat dilihat di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang tata cara ujian magang, pengangkatan kembali, dan perpanjangan masa jabatan PPAT. Rekan-rekan semua, apakah setelah itu selesai? Tentu masih panjang perjalanannya untuk menjadi seorang notaris. Selesai melaksanakan magang di kantor notaris dan PPAT misalnya, pengurus wilayah notaris nantinya akan menyelenggarakan magang bersama. Dan rekan-rekan calon notaris harus melewati magang bersama selama 4 semester. Magang bersama ini adalah praktek dan evaluasi pelaksanaan magang di kantor notaris yang wajib diikuti juga.
untuk memperoleh sertifikat magang sebagai syarat nantinya untuk mengikuti ujian kode etik notaris atau yang dikenal dengan UKEN. Nah, magang bersama dilakukan minimal 1 kali dalam 6 bulan, biasanya pada bulan Februari, Mei, Agustus, atau November ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Peserta tidak dapat mengikuti materi untuk 2 semester atau lebih dalam satu periode pelaksanaan, baik pada pengurus wilayah yang sama atau pengurus wilayah yang berbeda. Nah, ini harus satu-satu gitu ya. Tadi sudah diuraikan, setelah lulus kenotariatan, magister kenotariatan, kemudian ikut seleksi ALB, kemudian menjadi anggota ALB, kemudian magang 24 bulan atau 2 tahun, kemudian magang bersama. Selanjutnya, setelah proses-proses yang tadi saya sebutkan, calon notaris juga harus berkewajiban mengumpulkan poin yang dijadikan syarat juga sebelum mengikuti ujian kode etik notaris dan memperoleh rekomendasi-rekomendasi dari ini apabila diperlukan. Pengumpulan poin ini kalau untuk notaris dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat pindah kerja, perpanjangan masa jabatan, dan memperoleh rekomendasi dari ini. Sedangkan untuk tadi rekan-rekan calon notaris ini diperlukan dalam rangka juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian kode etik notaris. Total poin berapa yang dikumpulkan? Yaitu total poin yang dikumpulkan adalah minimal 18 poin. Setiap kegiatan atau seminar pengumpulan poin yang dilakukan oleh pengurus INI baik dari Pengda, Pengwil maupun pengurus pusat itu mempunyai nilai poin yang berbeda tentunya. Pengurus daerah mempunyai poin 2, kalau diselenggarakan oleh pengurus wilayah poinnya 4, dan kalau diselenggarakan oleh pengurus pusat ini mempunyai poin 6. Pelaksanaan magang dan pengumpulan poin seminar dapat dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu rentan waktu. Jadi, apabila di sela-sela waktu magang, rekan-rekan juga dapat memanfaatkan waktu dengan seoptimal mungkin untuk mengikuti kegiatan yang dapat mengumpulkan poin. Sampai saat ini sudah mulai terbayang kawan-kawan semua dan rekan-rekan proses panjang yang harus dilalui oleh para calon notaris. Hal ini tentunya membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, saya percaya bahwa calon notaris memang orang-orang pilihan yang harus menempuh proses yang begitu panjang untuk menjadi seorang yang profesional dan akuntabel. Lalu setelah itu, apalagi yang harus calon notaris lakukan sebelum diangkat atau diambil sumpahnya sebagai notaris? Para calon notaris wajib juga mengikuti ujian kode etik notaris yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia, yaitu biasanya diselenggarakan kalau tidak salah bulan Maret dan Oktober setiap tahunnya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan ataupun dengan situasi, apalagi pada saat ini termasuk pada saat pandemi ini juga mungkin ada perubahan-perubahan. Persyaratan untuk mengikuti ujian kode etik notaris sebagaimana kita ketahui, mungkin rekan-rekan sudah lebih paham, yaitu pertama, calon juga harus terdaftar sebagai anggota luar biasa, telah mengikuti magang di kantor notaris selama paling singkat 2 tahun atau 24 bulan, kemudian telah mengikuti magang bersama sebanyak 4 kali, serta telah mengumpulkan minimal poin 18 poin. Nah, ini baru rekan-rekan, dan ini merupakan persyaratan ya, persyaratan untuk menjadi ataupun mengikuti ujian kode etik notaris. Setelah proses-proses tersebut, mulai dari tadi lulus dan sampai lolos pada ujian kode etik notaris, kemudian rekan-rekan para calon notaris juga masih harus mengikuti pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terkait hal ini,
ada diatur dalam Permenkumham nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Untuk mengikuti PPKJN, calon notaris wajib berusia minimal 27 tahun ketika mendaftar, berstatus warga negara Indonesia, berijazah sarjana hukum dan strata 2 kenotariatan, telah melaksanakan magang 24 bulan berturut-turut atau 2 tahun, kemudian tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Rekan-rekan semua, setelah mendapatkan sertifikat PPKJN, maka notaris tinggal mempersiapkan diri untuk proses pengangkatan dan pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan notaris. Tentunya setelah rekan-rekan mengikuti pendaftaran pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk pengangkatan notaris, Kementerian Hukum dan HAM tentunya akan menetapkan formasi jabatan notaris di setiap kabupaten kota. Sebagaimana video terdahulu, indikator ataupun patokan untuk menentukan jumlah formasi setiap kabupaten kota ada 3, yaitu banyaknya kegiatan usaha di daerah tersebut, kemudian jumlah penduduk, dan jumlah rata-rata akta yang dibuat di notaris setiap bulannya di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Ketika telah ada formasi pengangkatan, calon notaris dapat melakukan pendaftaran dengan mengakses ahu.go.id dengan mengisi format yang berisikan pilihan wilayah formasi. Nah, nanti rekan-rekan perlu kami sampaikan informasi terkait dengan penetapan formasi pengangkatan notaris. Mudah-mudahan sebentar lagi akan keluar keputusannya yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM. Tentunya rekan-rekan nanti bersiap untuk pengangkatan. Nah, untuk tahun ini sebagai bocoran informasi akan dibuka lebih dari 2.500 formasi di seluruh Indonesia tentunya. Nah, rekan-rekan mempersiapkan diri karena masih banyak nih rekan-rekan yang tahun 2020 yang telah mengikuti PPKJN sekitar 498 orang, kemudian kemarin angkatan ataupun gelombang PPKJN 2021 sudah diselenggarakan gelombang 1, gelombang 2 dan 3, itu berjumlah sekitar 750 orang, kemudian nanti gelombang 4 dan gelombang 5 yang saat ini masih tertunda karena ada PPKM, kemudian dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa terselenggara pelaksanaan kegiatannya, entah itu secara fisik maupun online, nanti informasikan lebih lanjut. Setelah rekan-rekan mendaftar pada pengangkatan notaris, tentunya nanti rekan-rekan harus mengirim berkas yang harus atau akan diverifikasi oleh panitia. Apakah berkas yang dikirim itu telah memenuhi syarat untuk rekan-rekan diangkat sebagai notaris. Apabila berkasnya lengkap sesuai persyaratan, maka nanti akan diterbitkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk pengangkatan notaris bagi rekan-rekan semua. Nah, setelah itu masih harus rekan-rekan harus juga mengikuti pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan biasanya di masing-masing kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pengambilan sumpah jabatan biasanya diselenggarakan 60 hari sejak diterbitkan, paling lama 60 hari sejak diterbitkan SK pengangkatan notaris rekan-rekan semua. Jika lewat bagaimana? Jika lewat 60 hari, maka SK tersebut dapat dibatalkan dan calon notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali setelah 1 tahun. Nah, ini harus rekan-rekan juga harus hati-hati jangka waktu pelantikan sejak dikeluarkannya SK. Nah, ini harus juga ke kantor wilayah untuk proses pengangkatan atau pengambilan sumpah jabatan. Setelah pengambilan sumpah jabatan di kantor wilayah, maka rekan-rekan notaris
sudah dapat membuka kantor dan berhak berpraktek dan memberikan jasa hukum bagi masyarakat. Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan tadi, notaris dapat segera melaksanakan tugas dengan mengedepankan prinsip kecermatan, kehati-hatian, dan berlandaskan kepada etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekan-rekan semua, itulah proses, walaupun hanya sebagian kecil yang saya kemukakan prosesnya, masih mungkin dalam prakteknya rekan-rekan sendiri juga sudah mengalami lebih panjang dari itu, sehingga bagi saya berkesimpulan bahwa untuk menjadi seorang notaris tidaklah mudah, membutuhkan waktu dan perjuangan yang panjang. Notaris yang merupakan salah satu profesi kunci dalam roda perekonomian nasional dan juga sebagai pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tugas membuat akta otentik yang memiliki pembuktian terkuat dan terpenuh dalam setiap hubungan hukum para pihak dan lain sebagainya. Perlu juga diingatkan kembali bahwa ketika diangkat dan telah diambil sumpahnya, maka rekan-rekan yang sudah menjadi notaris nanti adalah sebagai pejabat umum yang membuat akte yang melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, sebagai notaris yang perjuangannya untuk menjadi notaris sangat panjang, harus lebih teliti dan cermat dalam membuat akte, dan harus juga bisa beradaptasi dengan teknologi, sekaligus selalu aware terhadap perkembangan hukum nasional. Rekan-rekan semua, dari uraian itu terlihat sekali panjangnya proses untuk seseorang menjadi notaris, sejak sekolah, kenotariatan, sampai dengan pengambilan sumpah jabatan di kantor wilayah, belum lagi nantinya harus membuka kantor, mencari pegawai, dan mulai berpraktek sebagai notaris. Semoga proses tersebut dapat menjadikan tempahan bagi rekan-rekan semua menjadi seorang notaris yang berkualitas dan profesional. Untuk itu, rekan-rekan harus tetap semangat dan sukses selalu.